Baik, selamat siang para mahasiswa sekalian. Bagian ini akan saya teruskan kuliah filsafat pendidikan mengenai aneka aliran dalam filsafat pendidikan. Jadi kalau Anda buka buku Anda, ini bab 3 ya. Baik, tutorial sebelumnya kita sudah bicara mengenai embrionya, mengenai dasar-dasarnya. Nah, sekarang adalah efek atau turunannya bagi filsafat pendidikan. Karena dalam dunia pendidikan itu ada banyak filosofi, ada akar-akar yang harus dikembangkan dan kemudian dipraktekkan dalam dunia pendidikan itu. Baik, saya mulai ya. Jadi berpijak dari aneka aliran filsafat kemarin, epistemologi kemarin, cara mengenal yang kemarin, kemudian sekarang menelorkan aneka aliran dalam dunia pendidikan. Satu, namanya realisme, dari kata real. Tentu Anda sudah mengerti real itu apa yang kelihatan, apa yang nyata, apa yang bisa diindrai. Maka pendidikan atau pengetahuan merupakan sesuatu yang harus nyata. Jangan bicara mengenai sesuatu yang fiksi, mengenai yang tidak ada. Itulah namanya realisme. Saudara sekalian, pendidikan yang menerapkan filsafat realisme ini mempunyai beberapa konsekuensi. Satu namanya konsekuensi positif. Yang positif adalah peserta didik harus menguasai penguasaan materi. Apa itu? Hal-hal yang bersifat fisik, hal yang bersifat kelihatan. Jadi kurikulum pun harus mengacu kepada sesuatu yang memang kelihatan. Jadi ilmu-ilmu yang tampak, nyata, misalnya biologi, kimia, dan seterusnya, itu yang bisa diindrai, yang real itu akan menjadi sesuatu yang bertumbuh pesat. Itu yang positif. Tapi yang negatif adalah peserta didik tidak dimungkinkan untuk mengelaborasi ide, sesuatu yang abstrak, sesuatu yang dibalik apa yang tampak, itu tidak diberi tempat oleh pendidikan yang bercolak realisme ini. Jadi itulah konsekuensinya, ada negatif, ada positif. Jadi yang positif adalah kita hanya memang bicara sesuatu yang kelihatan, tapi negatifnya memang kita terbatas hanya itu saja, tidak bisa mengelaborasi ide-ide yang memang tidak kelihatan tapi ada. Misalnya ide mengenai kemanusiaan. Kemanusiaan itu kan tidak kelihatan, tapi kan itu ada dan bisa kita bicarakan. Lanjut mengenai Tuhan, itu tidak bisa dibicarakan di sini karena memang harus real, namanya realisme. Gitu ya, itu yang pertama. Sekarang saya masuk aliran pendidikan yang kedua, namanya idealisme. Sudah kita rebuk dalam tutorial sebelumnya bahwa ide itu warisan Plato, tentu ya, Plato. Jadi di sini kemudian mengacu kepada yang namanya penguasa ide, itu apa? Jiwa. Jadi idealisme dalam kacamata ini berpendapat bahwa manusia itu harus menganggap ide itu lebih berharga daripada apa yang material atau apa yang kelihatan. Dan ini bisa dicapai oleh jiwa manusia. Saudara sekalian, aliran idealisme kalau diterapkan dalam dunia pendidikan itu kemudian akan mengacu kepada apa yang ideal, apa yang bercirikan spiritual, kepada sesuatu yang sejati yang memang berlaku dari dulu sampai sekarang seperti itu. Kalau kemudian ini diterapkan dalam dunia pendidikan, memang seperti tadi ada dua konsekuensi yang positif ya. Konsekuensi positif adalah pendidikan semacam ini mengajak para peserta didik untuk berpikir abstrak. Jadi nalarnya itu diasah luar biasa. Dan manusia ditantang untuk menghasilkan ide-ide yang memang luar biasa, cemerlang. Itulah yang bisa saya katakan mengenai konsekuensi positifnya. Tetapi juga ada negatifnya. Apa itu negatifnya?
idealisme ini tidak memberi tempat kepada pengalaman, kepada apa yang diindrai. Jadi elaborasi kepada yang tampak ini kurang sekali. Begitu kira-kira ya. Sekarang yang ketiga, pendidikan juga mempunyai namanya filsafat esensialisme. Jadi aliran esensialisme dari kata esensi. Jadi soal isi. Saudara sekalian, esensialisme ini muncul mengemuka pada zaman Renaissance, abad pencerahan. Nah, yang namanya esensialisme ini ingin memberikan kestabilan kepada apa yang esensi. Pelopornya adalah Johann Friedrich Herbart. Yang mau saya katakan adalah Herbart berpendapat bahwa pendidikan itu bertujuan untuk menyesuaikan jiwa manusia dengan kebijaksanaan ilahi. Jadi memang ada beberapa konsekuensi. Oke, saya kembali ke yang dua tadi ya, konsekuensi positif dan negatif. Yang positif adalah pendidikan ini sangat toleran kepada perubahan. Kenapa? Karena yang penting esensinya. Orang mau dibawa kemana, isinya apa, itu namanya esensialisme. Tetapi yang negatif adalah Anda harus mengerti bahwa penyampai esens, penyampai isi ini adalah guru. Maka guru akan betul-betul menghadapi sesuatu hal yang memang mengatakan bahwa dia menjadi pengemban esensi tadi. Jadi guru itu sangat dipandang sebagai profil yang sangat digugu dan ditiru. Itulah esensinya dari seorang guru. Maka guru harus menguasai esensi pendidikan itu. Jadi inisiatif, ini kelemahannya ya, inisiatif hanya pada guru. Siswa hanya ikut esensinya guru mau dibawa kemana. Jadi ini kelemahannya, siswa tidak diajak aktif untuk berpikir. Itulah kira-kira esensialisme. Sekarang yang keempat, ada teori perennialisme. Dari kata perennial. Perennial itu adalah sesuatu yang everlasting, sesuatu yang tahan lama atau abadi. Aliran ini ditokoi oleh Thomas Aquinas dan memang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan Katolik. Kalau Anda pernah mendengar sekolah namanya De Brito dan seterusnya itu warisan Thomas Aquinas yang kemudian mengedepankan aspek perennialisme. Apa itu perennialisme? Gini, jadi manusia dalam aspek perennialisme itu diminta untuk menguasai hal-hal yang memang bersifat esensial dan kemudian mengembangkan apa yang perennial, apa yang abadi. Apa yang abadi ini adalah misalnya kebenaran universal. Kebenaran universal, kebenaran abadi ini tidak terikat oleh tempat, waktu, dan ruang. Misalnya, perintah mengenai jangan membunuh itu abadi. Sejak zaman dulu sampai sekarang dan setelah kita mati itu ada. Maka itulah aspek-aspek hal-hal kebenaran-kebenaran yang harus dikuasai dalam aspek perennialisme ini. Hal yang abadi itu ditekankan. Kemudian kebenaran semacam ini ditemukan dalam karya-karya yang agung. Maka jangan heran kalau sekolah-sekolah yang memang berkiblat pada perennialisme itu memang sering memperdalam ilmunya lewat buku-buku atau karya-karya yang dianggap agung. Contohnya misalnya ada Summa Theologia Aquinas, itu karya yang luar biasa. Belajar dari Aristoteles, bukunya luar biasa. Itu karya-karya agung. Dan memang akhirnya mengembangkan nalar manusia. Oke, saya teruskan. Konsekuensinya apa? Tentu ada dua ya. Yang positif adalah pendidikan perennialisme ini mengembangkan nilai-nilai perennial. Nilai-nilai yang abadi, yang sekarang mungkin sudah dihancur leburkan oleh zaman.
Padahal sebenarnya tidak. Yang namanya nilai-nilai kebenaran itu kan abadi, tidak bergantung zaman. Gitu kira-kira. Berikut, tetapi juga ada konsekuensi negatifnya. Sudah sekalian, perennialisme ini yang negatif adalah orang lebih berorientasi kepada tadi karya agung. Karya agung itu akan masa lalu. Jadi berkiblat kepada masa lalu, lalu kurang memberi tempat kepada dunia yang serba berubah. Itulah kira-kira plus minus dari perennialisme dalam dunia pendidikan. Sekarang saya menginjak yang kelima, yaitu aliran namanya pragmatisme. Ini Anda sudah ingat yang kemarin dari kata pragma, praktis, kegunaan dan seterusnya itu ya. Jadi pragmatisme adalah aliran pendidikan yang mengajarkan bahwa apa yang benar adalah apa yang praktis, apa yang mempunyai manfaat. Jadi aliran ini memang menolak intelektualisme, apa yang bersifat intelek, apa yang abstrak itu ditolak. Maka semuanya harus bercorak praktis. Yang berguna apa? Maka yang namanya aliran ini sangat mengagungkan namanya teknologi. Oke. Konsekuensinya apa? Tadi yang positif adalah aliran ini mengembangkan teknologi. Maka jangan heran dunia sekarang itu memang sangat pragmatis ya tadi, karena ilmu-ilmu yang mengembangkan teknologi itu didorong begitu rupa. Sedangkan yang negatif adalah aliran ini memang memberi dampak bahwa masyarakat lebih cenderung bersifat material. Apa itu? Mengagungkan apa yang kelihatan, apa yang berguna diambil, apa yang bermanfaat diambil, tetapi tidak memperhitungkan segi-segi yang sebenarnya tidak bisa dihitung saja dari segi manfaat. Misalnya manusia, kalau pragmatisme berpendapat bahwa ya apa yang benar, apa yang bermanfaat kan begitu. Tapi pertanyaannya, kalau manusia itu hanya ditinjau dari kemanfaatannya, ya tidak bisa. Misalnya, ketika Anda muda, itu masih bermanfaat. Menjelang usia produktif, bermanfaat. Ketika Anda sangat produktif, itu bermanfaat. Tapi tunggulah nanti ketika Anda tua, itu pasti tidak punya manfaat. Maka akan ditinggal. Itulah kira-kira. Jadi, manusia tidak bisa ditinjau dari manfaatnya. Pacar Anda mungkin sekarang punya manfaat karena cantik, karena baunya wangi dan seterusnya. Tapi kalau minggu depan dia tidak punya manfaat, baunya tidak enak, baunya berubah jadi wangi, darinya wangi tadinya, sekarang baunya berubah bau kambing, kemudian kecut, kemudian bau balsem, bau remason, Anda tinggal. Ya tidak bisa begitu. Jadi manusia ternyata tidak bisa ditinjau dari manfaatnya saja. Oke, saya beranjak ke yang keenam, yaitu namanya rekonstruksionalisme. Dari kata rekonstruksi, ini tokohnya Georgetown dan Howard Ruck. Sekolah-sekolah yang kemudian alirannya rekonstruksionisme adalah sekolah-sekolah yang kemudian memang diformat untuk melakukan rekonstruksi sosial. Jadi insan-insan pendidikan dalam aliran ini adalah memang orang-orang yang nantinya diajak untuk mengubah situasi masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya di sekitarnya miskin, sekolah hadir untuk mengubah itu semua jadi pemihaan kepada orang miskin dan seterusnya. Sekolah-sekolah yang kemudian hadir di tempat yang tidak adil akan merombak situasi tidak adil menjadi adil. Gitulah kira-kira. Ini tentu punya efek juga yang negatif dan positif. Saya mulai yang positif dulu ya. Jadi sekolah semacam ini adalah pendidikan semacam ini memang membangkitkan kesadaran kepada peserta didik untuk memang ikut terlibat dalam situasi sosial. Memang iya. Jadi kurikulumnya memang dirancang untuk menjawab situasi sosial. Memang iya. Itu yang positif, itu baik. Tapi juga ada yang negatif. Negatifnya adalah beban dan tanggung jawab guru dan siswa yang ada di situ menjadi berat. Kenapa? Karena mereka ketika belajar sudah dituntut menjadi aktivis sosial.
gitu kira-kira. Jadi memang itulah plus minus dari rekonstruksionisme. Saya beranjak ke paham yang berikutnya, yaitu progresivisme. Dari kata progresif, maju, menembus batas dan terusnya itu. Saudara sekalian, yang namanya progresivisme memang aliran yang memang berpendapat bahwa dunia pendidikan harus maju secepat mungkin. Jadi pendidikan semacam ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini dan masa lampau mungkin menjadi tidak benar di masa mendatang, karena dunia akan terus maju gitu. Jadi guru-guru dituntut untuk maju terus, mengikuti perkembangan zaman dan seterusnya itu. Memang ada yang positif, ada yang negatif lagi-lagi ya. Yang positif kemudian nilai-nilai kemudian akan di format seturut perkembangan zaman. Jadi fleksibilitas itu menjadi sangat mengemuka dalam sekolah-sekolah yang kemudian menganut aliran ini ya, sangat fleksibel. Karena dunia akan maju dan kita juga harus maju. Kalau nilainya berubah, ikut berubah gitu kira-kira ya. Jadi konstruktif. Tetapi saudara sekalian, yang negatif juga ada yang negatif. Apa itu? Jadi orang-orang semacam ini memang karena mengacu kepada kemajuan, lalu kadang-kadang cenderung memformat pendidikan menjadi sangat artifisial, tidak ke intinya, tidak ke nilai dasarnya, tapi itu berubah ya berubah semua. Aduh, sangat spontan, tidak ada nilai perennial, nilai abadi yang dipertahankan, gitu kira-kira. Sekarang saya maju ke positivisme. Ini menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Auguste Comte. Sudah Anda tahu, yaitu positivisme mengacu kepada apa yang eksak, apa yang bisa dihitung. Jadi bukan berdasarkan spekulasi abstrak, apa yang kelihatan, dihitung, nyata, itulah namanya positivisme. Jadi pengalaman dalam dunia positivisme dianggap sangat penting, karena mengalami itu berarti Anda mengetahui. Saudara sekalian, memang ini mempunyai dua efek ya, efek lagi-lagi negatif, positif. Yang positif, memang positivisme ini mendorong kemajuan di banyak sektor ya, terutama yang bersentuhan dengan hitung-hitungan. Jadi ilmu-ilmu yang kerap bersentuhan dengan apa yang diindrai tadi, misalnya biologi, kimia, fisika, matematika, itu sangat berkembang. Tapi negatifnya ada juga, yaitu manusia menjadi kehilangan makna. Kenapa? Karena tidak semuanya bisa dihitung. Misalnya apa? Soal keindahan. Orang tidak lagi punya sense of keindahan. Tidak. Seni dan seterusnya itu. Maka pendidikan seni, pendidikan akan makna, keindahan, kemudian menjadi terabaikan. Oke, sekarang yang terakhir adalah environmentalism. Jadi environmentalisme, jadi kata environment, jadi lingkungan. Saudara sekalian, teori ini berangkat dari pemahaman John Locke. Semoga Anda masih ingat soal tabula rasa. Jadi manusia itu punya pengetahuan karena melihat, mendengar, merasa, dan seterusnya. Dan makin tua, karena pengalaman makin banyak, maka pengetahuan juga makin banyak. Itulah titik berangkat environmentalisme. Jadi pendidikan semacam ini adalah menciptakan lingkungan yang merangsang manusia untuk mengenal makin banyak, gitulah kira-kira. Jadi manusia itu kemudian harus dikondisikan dalam satu lingkungan, dalam satu environment yang kemudian bisa merangsang untuk tahu, dan itu pasti dibuat pengetahuan itu. Ini akhirnya memunculkan yang namanya behaviorisme. Jadi behaviorisme. Jadi manusia itu behaviornya kemudian bisa dibentuk karena lingkungannya kemudian direkayasa, gitu kira-kira. Sekalian, memang lagi-lagi ada dua hal, yaitu negatif dan positif. Yang positif adalah memang akan ditemukan tekanan kepada fakta-fakta lapangan, dan kemudian orang sedapat mungkin untuk
merekayasa lingkungan supaya banyak mendapat pengetahuan, itu yang positif ya, oke. Tapi negatifnya kemudian karena tekanan kepada pengalaman, berarti indera itu sangat ditekankan. Karena pengalaman soal indera, pengecapan, perasa, penglihatan itu ditekankan, maka yang namanya harus diakui juga indera itu terbatas. Jadi tidak semua hal bisa ditangkap indera juga, gitu kira-kira. Bahkan indera pun terkadang menipu. Maka ada istilah kuno, indera itu menipu juga. Kalau Anda kemudian hanya menekankan kebenaran, pengetahuan hanya kepada indera, itu juga ada kekurangannya juga, karena indera itu menipu. Mengenai indera menipu, semoga Anda masih ingat penjelasan saya di kuliah logika. Ketika Anda melihat rel kereta api yang lurus, tapi mata Anda melihat di titiknya bertemu. Nah itu kan berarti mata kita kan menipu. Karena kok bertemu? Karena tidak mungkin rel itu ketemu kan begitu. Jadi mata kita itu menipu. Jadi saudara sekalian, sudah saya terangkan kira-kira itu ya. Ada 9 macam aliran dalam dunia pendidikan. Pertanyaannya, aliran mana yang mempengaruhi dunia pendidikan Anda sekalian? Mungkin saja Anda dididik di dunia empirisme, atau enggak Pak, saya dididik di perennialisme atau mana-mana. Dan itu akan berimbas kepada insan didik itu sendiri. Maka saya harap kemudian Anda mulai meneliti dulu kita dididik semacam apa dan menjadi manusia macam apa. Tapi mohon tidak berhenti di situ. Kemudian kita harus mengerti kalau begitu dunia ini, atau katakanlah Indonesia, atau lebih sempit Widyayuana, membutuhkan filsafat pendidikan yang macam mana. Lagi misalnya, kalau besok Anda menjadi guru, Anda mau memakai aliran yang mana? Gitu kira-kira, supaya kemudian pendidikan agamamu bisa sampai. Karena mau dimengerti bahwa agama itu bicara mengenai yang tidak kelihatan. Padahal dunia hari ini sangat empiris. Maka ini kan menjadi refleksi. Kalau gitu, dengan belajar aneka aliran ini, kita mau menjadi guru yang seperti apa. Oke, dengan demikian saya kira itu ya bab 3 isinya, saudara sekalian. Aneka aliran dalam filsafat pendidikan. Lengkapnya Anda bisa baca di buku saya. Sekaligus kemudian mereview ulang, iya ya, mana yang mau diperdalam. Lagi-lagi silakan komen atau langsung bisa ke via saya. Kemudian kita bisa diskusi panjang lebar mengenai itu. Mengingat karena memang situasi masih belum kondusif. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin supaya Anda bisa menguasai tema-tema dengan baik. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan teruskan hal berikutnya di tutorial yang lain. Terima kasih, selamat siang.